Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil proyek kami yang kami beri judul nama Cheese Coffee Drip Bag, inovasi kopi praktis, higienis, dan ramah lingkungan. Perkenalkan, saya Marwah Lestari sebagai moderator bersama keempat rekan saya, ada Jihan Abia Rahmah, Fiori Salsabila, Intan Jamilah, dan Aksa Salsabila Damanik. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang produk kami, di mana latar belakang produk ini berdasarkan dari kopi, yaitu minuman yang digemari hampir semua kalangan di Indonesia. Namun gaya hidup modern menuntut cara menikmati kopi yang lebih praktis tanpa mengurangi rasa dan aroma aslinya. Jadi dari proyek kami ini menyelesaikan beberapa masalah utama. Yang pertama, proses penyeduhan tradisional yang membutuhkan alat tambahan dan waktu yang lama. Yang kedua, kopi bubuk itu sering menghasilkan ampas dan kurang efisien saat diseduh. Jadi dari beberapa masalah tersebut, kelompok kami dari hasil proyek ini memberikan solusi, di mana kami mengembangkan Cheese Coffee Drip Bag, yaitu kopi bubuk yang berkualitas dalam bentuk drip bag yang praktis, higienis, dan ramah lingkungan. Produk ini menggunakan kemasan kertas seperti kertas craft biodegradable yang mudah berbaur ya pastinya, yang mudah terurai sehingga mendukung gaya hidup yang berkelanjutan. Mencapai ide Sustainable Development Goals (SDGs). Nah, jadi dari produk ini kami menginovasikan produk kopi ini dan perkembangan drip bag, di mana dari penelitian instansi DKK tahun 2024 menyebutkan bahwa kemasan drip bag sangat efektif karena memudahkan konsumen menikmati kopi tanpa alat tambahan dan mampu menjaga aroma kopi itu tahan lama. Nah, selain itu, menurut prasasti DKK tahun 2023, inovasi drip bag coffee terbukti meningkatkan penjualan karena kemasan praktis dan desain menarik menjadi nilai tambahan bagi konsumen modern. Dengan dasar ini, Cheese Coffee Drip Bag dikembangkan untuk menjawab tren kopi praktis yang digemari kalangan muda dan pekerja aktif. Nah, sebelum membuat Cheese Coffee Drip Bag ini, kami sudah melakukan analisis terlebih dahulu mengenai hal-hal apa saja yang bisa membantu produk kami, mulai dari preferensi konsumen terhadap kopi, jenis kemasan terhadap daya simpan kopi, serta desain kemasan yang baik dan berkelanjutan. Nah, di bagian ini saya akan membahas hasil dari analisis tersebut. Jadi di sini kami mengambil sebuah penelitian dari Andi Eko Wiono dan rekan-rekan tahun 2023 tentang Customer Preference of Coffee. Nah, dalam penelitian ini mereka mengatakan bahwasanya konsumen itu lebih suka sama kopi yang rasanya alami, terus aromanya kuat dan punya aftertaste yang seimbang. Selain itu, penelitian mereka juga mengatakan bahwasanya banyak dari konsumen yang lebih memilih kopi yang bentuknya ori tanpa campuran bahan apapun. Dan kalau kita lihat dari kehidupan sehari-hari nih, kopi ini kan merupakan salah satu minuman yang hampir semua kalangan suka, mulai dari orang tua sampai dengan anak muda. Dan mereka itu bisa dibilang punya gayanya masing-masing dalam menikmati kopi. Untuk orang tua sendiri nih biasanya lebih suka sama kopi hitam tanpa campuran apapun. Jadi yang benar-benar kopi yang strong gitu. Paling kalau ada campuran ditambah gula sedikit. Sedangkan untuk anak muda biasanya lebih suka kopi yang ada campurannya seperti susu atau creamer. Contohnya itu seperti cappuccino, latte, atau kopi susu. Tapi bukan berarti nggak ada anak muda yang nggak suka sama kopi hitam. Jadi ya memang balik lagi ke seleranya masing-masing. Kadang ada juga beberapa dari mereka yang lebih memilih untuk menikmati kopi tanpa campuran seperti americano atau kopi tubruk. Nah, melihat preferensi tersebut, kami menjadikan dasar kenapa produk Cheese Coffee Drip Bag ini dikembangkan dengan konsep yang murni tanpa campuran bahan apapun.
tujuannya adalah supaya rasa dan aroma asli dari kopinya itu tetap terjaga dan tetap sesuai dengan rasa yang disukai oleh sebagian orang. Lalu pembahasan selanjutnya adalah bagaimana pengaruh dari jenis kemasan yang dipilih terhadap kualitas dan daya simpan kopi. Nah, kalau kita ngomongin soal kopi, kualitasnya itu nggak bisa ditentuin hanya dari biji kopinya atau dari proses sangranya, tapi juga harus dilihat dari kemasannya. Kenapa? Karena kemasan yang bagus itu bisa membantu untuk menjaga aroma dan rasa kopi agar tidak cepat hilang aromanya. Nah, dari penelitian yang dilakukan Salon dan rekan-rekan pada tahun 2023 juga menyatakan bahwasannya kemasan berbahan kertas dengan lapisan pelindung lebih efektif menjaga mutu kopi dibanding dengan kemasan plastik. Makanya buat produk Cheese Coffee Drip Bag ini kami pilih bahan craft biodegradable. Nah, apa itu bahan craft biodegradable? Jadi bahan craft biodegradable ini merupakan bahan yang terbuat dari kertas, cuman kertasnya itu tebal, kuat, dan biasanya berwarna kecoklatan karena terbuat dari serat kayu. Jadi produk kami nanti kemasannya itu tidak menyumbang sampah jangka panjang karena dia bisa terurai dalam beberapa bulan saja. Terakhir adalah desain kemasannya. Seperti yang kita ketahui, desain kemasan ini kan sangat berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Karena hal yang pertama yang pasti dilihat konsumen pertama kalinya adalah kemasannya terlebih dahulu dibandingkan dengan kualitasnya. Dan menurut penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain dan rekan-rekan pada tahun 2022, desain kemasan yang bahannya alami, bentuk sederhana, dan material ramah lingkungan menjadi elemen utama yang disukai oleh konsumen. Lalu diperkuat oleh penelitian Audianto dan Agusta 2022 yang menekankan bahwasanya kemasan reusable dan eco-friendly itu mampu untuk mengedukasi konsumen dalam mengurangi sampah plastik. Oleh karena itu, untuk desain kemasan dari Cheese Coffee Drip Bag ini, kami menggunakan konsep desain yang simple dan juga warnanya itu natural karena kami ingin menunjukkan bahwasanya produk kami ini mendukung keberlanjutan dan tanggung jawab. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang design thinking. Cheese Coffee Drip Bag dikembangkan melalui metode design thinking, yaitu proses kreatif yang berpusat pada pengalaman dan kebutuhan pengguna. Ada beberapa tahap yang terdiri dari empati, define, ide, prototype, dan yang terakhir adalah tes. Empatinya adalah memahami kebiasaan dan kebutuhan konsumen, dan define-nya adalah merumuskan permasalahan utama yang dihadapi pengguna. Dan ide-nya adalah menciptakan berbagai solusi kreatif, dan prototipenya adalah membuat versi awal produk, dan tesnya adalah menguji produk dan mendapatkan umpan balik nyata. Metode ini membantu tim memahami perilaku konsumen dan menghasilkan inovasi yang benar-benar relevan. Empati dan define adalah dari hasil observasi terdapat mahasiswa, pekerja kantor, dan travel ditemukan bahwasannya mereka menginginkan kopi cepat saji yang tetap nikmat dan praktis yang bisa dibawa kemana saja. Permasalahan utamanya itu adalah ketidakpraktisan metode seduh tradisional. Selanjutnya, kopi bubuk kemasan besar mudah teroksidasi dan keterbatasan mobilitas saat berpergian dan dampak lingkungan dari kemasan plastik. Berdasarkan hal itu, kami menyimpulkan bahwa konsumen membutuhkan produk kopi yang praktis, higienis, dan ramah lingkungan seperti Cheese Coffee Drip Bag. Ide dan prototipenya adalah, ide solusi yang dikembangkan adalah membuat kopi premium yang bentuk drip bag dengan takaran pas 1 cangkir dan dilengkapi gula saset. Dan keunggulannya adalah praktis, cukup tuang air panas tanpa alat tambahan, dan
kehigienisannya sekali pakai untuk menjaga kesegaran dan ramah lingkungan. Kemasan kreatif biodegradable. Tahap prototipenya adalah beberapa versi kemasan diuji dari segi kekuatan, tampilan, dan kepraktisan. Akhirnya dipilih desain berwarna coklat alami dengan logo dan slogan praktis yang nikmat tanpa ampas kopi. Tesnya atau uji konsumennya adalah produk diuji kepada 8-15 responden yang sudah kami tanyai dari berbagai latar belakang seperti mahasiswa, pekerja, dan travel. Hasil pengujiannya adalah 90% respondennya puas dengan rasa kopi dan kemudahan pensajian yang kami buat, dan 85%-nya adalah menyukai desain kemasan yang ramah lingkungan, dan 80%-nya adalah menyatakan akan membeli ulang. Hasil ini menunjukkan bahwa Cheese Coffee Drip Bag mampu memenuhi ekspektasi pasar dan memiliki potensi tinggi untuk diterima luas dari kalangan konsumen modern. Baik, selanjutnya kita masuk ke konsep produk. Dimulai dari logo yang kami gunakan, di mana logo yang kami gunakan ini didominasi dengan warna coklat tua, khas dari biji kopi atau kopi bubuknya sendiri, yang kemudian dikemas dalam pouch yang berukuran 10 kali 15 cm. Kemudian untuk kopi bubuknya ini kami kemas dalam kantong atau yang biasa disebut dengan drip bag, di mana setiap kantong ini akan diisi dengan 10 gram bubuk kopi yang bisa digunakan untuk 1 gelas kopi. Pada satu pouch ini juga sudah tersedia 1 gula yang berukuran 6 gram. Nah, jika dibandingkan dengan kopi-kopi yang biasanya ada di pasaran dengan ukuran segini dan ukuran yang kami jual adalah ukuran segini, mana yang lebih praktis? Nah, tentu saja yang ini, dimana dalam satu pouch ini memang sudah tersedia gula dan juga kopi yang tinggal diseduh dan hasilnya tanpa ampas. Berbeda lagi jika kita berpergian atau sedang ada urusan kerja yang ingin menikmati kopi, kita membawa produk yang seperti ini, belum lagi kita membawa gula dan bahan-bahan tambahan lainnya. Itu lebih ribet karena ukurannya saja sudah terlalu besar dan belum lagi kita membawa toples gula, sendok, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bisnis model kanvas dari Cheese Coffee Drip Bag ini, dimana value proposition-nya yang pertama penyajian yang memudahkan konsumen, konsep kopi dengan memberikan hasil kopi seduh yang tidak ada ampasnya. Jadi jika kita menyeduh kopinya, kita open dari sini dan kita seduh airnya, itu akan menghasilkan kopi yang siap minum tanpa ampas. Dan selanjutnya, kopi yang kami gunakan itu tidak ada bahan campuran seperti biji jagung dan lain-lainnya. Jadi memang pure menggunakan kopi. Selanjutnya, customer relationship, di mana layanan pelanggan melalui telepon dan direct message di media sosial, program promo spesial, diskon dan bonus, dan melakukan feedback 2 arah seperti testimoni dan mendengarkan keluhan serta saran dari pelanggan. Selanjutnya adalah customer segment, di mana segmen atau target pasar kami yang pertama adalah tentu saja penikmat kopi lokal, di mana kopi yang kami gunakan merupakan kopi Arabica Gayo yang memang asli dari Aceh. Selanjutnya adalah traveler dan pendaki yang suka aktivitas luar ruangan dan butuh kopi ringan, ringkas, dan bisa diseduh di mana saja. Selanjutnya, anak muda yang suka sesuatu yang praktis, affordable, dan bisa dinikmati sambil belajar atau nongkrong. Jadi misalnya kita ingin bergadang sambil main game, biasanya tuh anak muda minum kopi biar nggak ngantuk gitu. Selanjutnya adalah key activities, di mana produksi dilakukan dengan cara roasting kopi dan menghaluskan kopi. Kegiatan promosi dengan melakukan promosi aktif di media sosial dan penjualan melalui e-commerce. Selanjutnya, di sini kami juga menggunakan jaringan yang sudah dimiliki oleh usaha cheese ini,
yang sebelumnya sudah menjalankan usaha kopi. Jadi memang usaha cheese coffee ini memang sudah berjalan sebelumnya, namun tidak dalam bentuk coffee drip bag, melainkan dalam ukuran kopi yang seperti ini, dimana tersedia dari ukuran 100 gram, 200 gram, 250 gram, 500 gram, dan hingga 1 kilo. Nah, selanjutnya adalah key partners atau partners yang kami bangun, yaitu supplier bahan baku. Nah, supplier bahan baku tentu saja karena ini merupakan kopi asli Gayo, biasanya suppliernya itu dari Aceh langsung, atau biasanya pemasok yang memang ada di Medan. Selanjutnya pengusaha kuliner. Jadi kopi ini juga bisa kita melakukan partner dengan usaha-usaha kuliner, karena sangat cocok dengan bisnis yang memang mereka lakukan juga, karena ini adalah kopi yang bisa menjadi teman santapan untuk cemilan-cemilan atau gorengan gitu. Selanjutnya adalah platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop atau e-commerce lainnya. Dan yang terakhir adalah perusahaan logistik. Perusahaan logistik ini akan membantu pengiriman dari produk ini untuk ke luar kota yang tidak dapat menjangkaunya di Medan langsung. Selanjutnya adalah channels yang kami gunakan seperti toko online, toko offline, dan media sosial, serta melakukan iklan online maupun offline. Dan key resource-nya seperti peralatan dan perlengkapan, bahan baku, finansial, tenaga kerja, halal, dan hak paten. Selanjutnya adalah cost struktur, dimana ini terdiri dari biaya tetap dan variabel cost-nya, dimana biaya tetap itu meliputi peralatan produksi, legalitas, dan sertifikasi seperti sertifikasi halal atau hak kekayaan intelektual. Dan yang terakhir adalah biaya operasional bulanan. Nah, dalam variabel cost itu meliputi bahan baku utama, packaging, biaya produksi lainnya seperti biaya merosting kopi dan grinder kopi, dan biaya atau produksi lainnya, juga distribusi dan logistik. Nah, BMC yang terakhir adalah revenue streams, dimana ini terdiri dari penjualan produk langsung yang dapat diakses seperti by via WA atau mendatangi tempat produksi. Selanjutnya saluran penjualan online seperti dari e-commerce, Tokopedia, Shopee, dan e-commerce lainnya, dan juga adanya affiliate dan partnership revenue. Nah, jadi kami juga bisa melakukan afiliasi kepada seperti yang mengikuti perkembangan zaman, yaitu dengan bantuan orang-orang yang ada di TikTok untuk mempromosikan produk kami. Baik, materi selanjutnya yaitu segmentasi pasar. Dalam segmentasi pasar ini, kita akan membahas ada 4 pembahasan. Yang pertama segmentasi demografis, yang kedua ada segmentasi geografis, yang ketiga ada segmentasi psikografis, dan yang keempat ada segmentasi perilaku. Yang pertama, saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu segmentasi demografis. Dari sisi demografis sendiri, target pasar produk ini adalah orang yang berusia 17 hingga 40 tahun, baik itu laki-laki maupun perempuan, dengan pekerjaan seperti mahasiswa, pekerja kantoran, dan juga traveler. Contohnya, mahasiswa biasanya butuh kopi untuk begadang ngerjain tugas, pekerja kantoran minum kopi untuk menjaga fokus mereka saat di jam kerja, dan traveler suka bawa kopi praktis biar tak bisa nikmatin kopi di mana aja. Yang kedua ada segmentasi geografis. Secara geografis, produk ini menyasar wilayah perkotaan dan semi perkotaan karena masyarakat di wilayah ini punya aktivitas padat dan gaya hidup yang lebih modern. Mereka lebih suka produk yang praktis tapi tetap berkualitas. Yang ketiga ada segmentasi psikografis. Dari sisi psikografis, target konsumennya punya gaya hidup yang praktis, modern, dan peduli pada lingkungan, dan menyukai produk yang berkualitas. Misalnya, banyak anak muda zaman sekarang yang mulai pilih produk dengan kemasan biodegradable karena mereka sadar pentingnya menjaga lingkungan. Dan yang terakhir yaitu segmentasi perilaku. Secara perilaku, konsumennya adalah orang yang mengutamakan efisiensi waktu, suka produk siap saji tanpa repot, dan loyal terhadap merek yang menjaga kualitasnya.
Contohnya, orang yang udah cocok dengan produk kopi kami ini, mereka bakal terus membeli, apalagi jika produknya efisien dan mudah ditemukan di toko online. Baik, materi selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan ada 4 juga. Yang pertama produk, yang kedua ada harga atau price, yang ketiga ada tempat atau place, dan yang terakhir ada promosi. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama dulu yaitu produk. Produk yang ditawarkan adalah kopi bubuk pilihan tanpa campuran bahan tambahan, dikemas secara menarik, higienis, dan biodegradable atau ramah lingkungan dalam satu saset. Juga sudah disediakan gula saset, jadi tinggal diseduh aja seperti minum teh. Produk ini cocok untuk semua aktivitas, dari orang yang sedang kuliah, kerja, sampai juga orang yang sedang traveling. Dan yang kedua ada harga. Untuk harga sendiri ditetapkan secara kompetitif, yaitu sekitar 7.000 hingga 10.000 per sasetnya. Dan ada juga paket hemat isi 10 sampai dengan 20 saset dengan diskon, serta harga khusus buat pelanggan grosir ataupun reseller. Yang ketiga ada tempat atau place. Produk dijual secara online melalui platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, ataupun TikTok Shop. Selain itu juga ada penjualan langsung di kafe, rest area, dan toko oleh-oleh, serta ikut pameran, bazar, dan event kampus biar produk kami lebih dikenal oleh masyarakat. Dan yang terakhir yaitu promosi. Untuk promosi sendiri dilakukan lewat media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Lalu bekerja sama dengan influencer dan juga coffee reviewer, bikin program dan loyalitas seperti buy 10 get 1, dan juga kampanye edukasi soal pentingnya produk ramah lingkungan. Baik, sekian dulu, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, dari pemaparan penjelasan dari rekan-rekan kelompok saya, dapat disimpulkan bahwa hasil dari proyek kami ini, hasil pengujian dan analisis pasar Cheese Coffee Drip Bag yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan konsumen yang mengutamakan efisiensi, cita rasa, dan kepedulian lingkungan. Kombinasi antara inovasi produk, kemasan ramah lingkungan, dan strategi digital marketing menjadi kekuatan utama Cheese dalam bersaing di pasar modern. Mungkin Anda boleh lihat, teman-teman boleh lihat lampiran yang sudah kami paparkan di PPT kami ini, dan sudah banyak ya yang mencoba drip coffee ini, dan banyak yang menyertakan bahwasanya ini sangat praktis dan efisien untuk dibawa kemana-mana, apalagi untuk traveling. Mungkin sampai sini hasil presentasi dari kelompok kami untuk mengenai project. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.